Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister Kim di YouTube channel Cangkal Belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai jarak titik ke garis pada dimensi 3. Jika sebelumnya kita telah mempelajari jarak antar titik, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Nah, sebelumnya kalian ingat kembali, misalkan ada sebuah titik, di sini ada sebuah titik dan terdapat sebuah garis. Nah, maka kita dapat membuat ruas garis dari titik ini ke garis yang ini. Misalkan garis di sini kita samakan dengan garis G. Nah, kemudian di sini adalah titik A. Nah, jarak titik ke garis adalah ruas garis yang dapat kita buat dari titik A ke garis G. Nah, misalkan kita buat ruas garis ini, kita bisa membuat ruas garis yang tegak lurus ke garis G, tegak lurus ke garis G. Kita buat ruas garis tegak lurus. Kemudian kita juga dapat membuat ruas garis seperti ini. Kita seperti ini. Kemudian seperti ini dan seperti ini. Ujung-ujungnya. Kemudian juga bisa membuat ujung-ujungnya juga. Ujung ke ujung. Nah, tadi kita garis yang di tengah ini adalah tegak lurus yang putih. Yang putih adalah tegak lurus garis yang ini. Nah, jarak titik ke garis di sini adalah jarak terpendek dari titik A ke garis G. Nah, untuk menentukan bagaimana dia jarak terpendek, ruas garis mana yang merupakan jarak terpendek adalah garis yang ditarik dari titik A ke garis G dan membentuk tegak lurus. Nah, itu adalah jarak dari titik ke garis. Maka kita perlu membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan garis G. Kita harus membuat garis yang tegak lurus. Nah, maka di sini garis yang memenuhi adalah garis yang berwarna putih. Maka tinggal garis seperti ini. Nah, kemudian bagaimana menentukan jaraknya? Maka ada beberapa langkah, yaitu yang pertama kita dapat menghubungkan titik A ke titik C. Maksudnya di sini apabila kita misalkan di sini ada titik C, ini titik C, titik ujungnya, kemudian di sini adalah titik B. Nah, maka pertama-tama kita hubungkan dulu titik A ke titik C dan titik A ke titik B. Nah, atau kalau kita mengikuti yang ada di dalam sini, yaitu adalah titik D. Titik D kita hapus dulu. Titik D. Nah, kita tarik garis lurus dari sini ke titik D. Ke titik D. Nah, maka dapat kita lihat kita menemukan sebuah segitiga ACD. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu hitung jarak antar dua titik, yaitu AC, kemudian AD dan CD untuk menetapkan jenis segitiga. Nah, penetapan jenis segitiga ini seperti yang sudah kita bahas pada garis tinggi, yaitu apakah dia termasuk segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki. Nah, kemudian hitung tinggi segitiga ACD, yaitu A ke D. Misalkan di sini adalah titik B. Di sini kita misalkan ada titik B. Nah, maka kita menghitung panjang AB yang merupakan jarak titik A ke garis G. Nah, untuk menentukan garis tinggi ini, kalian ingat kembali materi sebelumnya mengenai garis tinggi, beberapa jenis segitiga, bagaimana cara menentukan garis tingginya. Nah, maka pertama-tama setelah kita menentukan panjang sisi-sisinya, kita akan menemukan jenis segitiganya, baru kita menghitung tinggi segitiganya. Nah, untuk lebih paham lagi, untuk lebih memperdalam lagi, karena memang seperti jarak titik ke titik, tidak banyak materi yang disampaikan,
Karena kalian akan menggunakan materi sebelumnya itu mengenai garis tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini soalnya yaitu diketahui kubus A, B, CD, EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BE? Nah, maka pertama-tama kita buat dulu kubusnya. Kita buat kubusnya. Kita buat kubus. Ini anggap saja rata ya. Anggap saja di sini rata. Agak susah menggambar rata. Sini. Kemudian kita tarik garis lagi. Tekan dari sini ke sini. Kita buat kubusnya dulu. Ya, anggap saja ini adalah sebuah kubus. Walaupun nanti panjangnya agak beda kalau dilihat. Anggap ini sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, cara membuatnya pun menulis abjadnya jangan tertukar. Kita dari sebelah kiri. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita ditanyakan jarak titik A ke diagonal BE. Diagonal BE. Kita gambar dulu diagonal BE-nya. B ke E. Diagonal BE. Nah, kita temukan ini, garis diagonal BE. Di mana tadi panjang setiap rusuknya itu adalah 6 cm. 6. Jarak titik A ke diagonal BE. Nah, maka kita menarik sebuah garis, kita tarik garis sembarang, tapi garisnya ini adalah tegak lurus. Kita tarik saja garisnya dan tegak lurus. Ingat, tegak lurus. Nah, maka coba kalian pandang, kita mendapatkan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABE. Segitiga ABE. Nah, kalau kita arsir, terlihat kita menemukan segitiga ABE, di mana di sini siku-siku di A. Siku-siku di A. Nah, maka kita keluarkan segitiganya, agar lebih mudah kita melihatnya. Di sini A, titik B, agar lebih mudah. Nah, di sini garis dari BE. Nah, di sini kita tulis A, B, E. Tadi siku-siku di A. Tadi siku-siku di A. Kita mencari panjang garis tingginya. Kita mencari panjang garis tingginya. Sebentar. Kita mencari panjang garis tingginya. Tadi kita membuat garis tinggi dari titik A ke BE. Ke BE dan dia tegak lurus. Nah, tadi juga diketahui bahwa dia tegak lurus. Maka untuk siku-siku dan tadi siku-siku di A. Karena tadi A, B, F, E adalah sebuah persegi. Maka sudut A itu adalah 90 derajat. Tadi AE adalah 6, kemudian AB adalah 6. Nah, sebelum kita menentukan garis tingginya, kalian boleh ingat kembali cara menentukan garis tinggi pada segitiga siku-siku bagaimana. Yaitu pertama-tama kita cari dulu panjang dari BE, sisi miringnya. Panjang BE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Maka BE kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. BE sama dengan akar dari 6 kuadrat yaitu 36. 36 tambah 36 yaitu 72. Atau kita bisa nuliskan 36 dikali dengan 2. Maka ini sama dengan 6 akar 2. Atau cara cepatnya adalah ketika kalian mengetahui bahwa BE ini adalah diagonal bidang, BE itu diagonal bidang, maka hasilnya pasti
panjang rusuk akar 2. Apabila diagonal ruang itu A ke G, B ke H, C ke F, C ke E maksud saya, kemudian D ke F. Itu adalah diagonal bidang. Maka panjang rusuk akar 3. Nah, kita temukan tadi BE adalah 6 akar 2. Nah, kalian ingat kembali cara menentukan garis tinggi. Misalkan di sini kita lambangkan dia dengan P, di sini titik P, titik P. Maka cara menentukan garis tinggi atau garis A ke P, karena garis A ke P tadi garis tinggi, maka AP itu sama dengan sisi-sisinya AE dikali dengan AB dibagi dengan sisi miring. AE dikali AB per sisi miring. Maka ini kita dapatkan sama dengan 6 dikali 6 dibagi dengan 6 akar 2. Kita coret, dan kita kalikan dengan akar sekawannya, akar 2, maka kita dapatkan yaitu 6 dikali akar 2, 6 akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Maka 6 per 2 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi jarak titik A ke garis B adalah 3 akar 2. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Apabila kalian ada yang ditanyakan sebelum ini, kalian bisa pause dulu dan bisa kalian tanyakan terlebih dulu ke Mr. Kim. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui kubus, lagi-lagi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita gambarkan kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini anggap saja seperti kubus. Kita anggap seperti kubus. Kita hubungkan. A, B, C, D, E, F, G, H. G, H. Nah, panjang rusaknya itu 8, 8, 8. Nah, tadi kita ditanyakan jarak titik H ke garis AG. Nah, kita lihat bahwa garis AG ini adalah diagonal bidang, diagonal ruang maksud saya. AG karena dia menembus di dalam ruang. Ini adalah diagonal ruang. Tadi sebutkan bahwa apabila dia diagonal ruang, maka panjang rusuk akar 3. Maka AG itu sama dengan panjang rusuknya itu 8, maka 8 akar 3. Tadi kalau diagonal bidang, dia panjang rusuk akar 2. Nah, kita di sini diminta untuk menentukan jarak titik H ke garis AG. Nah, di sini titik H, kita punya titik H di sini. Nah, maka kita menarik garis dari titik H ke garis AG yang tegak lurus, yang merupakan sebuah garis tinggi. Kita tarik garisnya, kita gambarkan dengan garis warna biru. Nah, kita tarik ke sini dan dia tegak lurus. Nah, selanjutnya adalah, sini kita hapus saja. Nah, selanjutnya adalah kalian tentukan segitiga, segitiga mana yang akan dipakai untuk menentukan garis tinggi H ke AG. Misalkan di sini kita ambil, kita tuliskan dengan titik M. Nah, kalian menentukan panjang garis HM yang merupakan garis tinggi. Nah, segitiga mana yang harus diambil? Nah, selanjutnya, tadi kita ingat langkah-langkahnya karena H dengan G,
tadi sudah kita hubungkan karena garisnya adalah garis AG, maka tinggal menghubungkan H ke A. H ke A. Tinggal kita gambarkan sebuah ruas garis H ke A. H ke A, tadi H ke G sudah dibuat. Nah, H ke G itu merupakan rusuk dari sebuah kubus. Sedangkan H ke A ini adalah diagonal bidang. Di mana tadi sudah disebutkan bahwa diagonal bidang itu adalah panjang rusuk akar 2. Maka ini 8 akar 2. Sedangkan HG tadi adalah panjang rusuknya itu 8. Maka dapat kita keluarkan segitiganya. Misalkan kita arsir di sini, kalian dapat melihat sebuah segitiga. Nah, dilihat sebuah segitiga. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah salah satu sudutnya ini adalah siku-siku? Bagaimana kalian memandangnya agar dia terlihat siku-siku ataukah bukan? Bagaimana menurut kalian? Ya, benar sekali. Kalian tinggal menarik G ke B, kemudian B ke A. Maka kalian akan mendapatkan sebuah persegi panjang yaitu A, B, G, H. Nah, maka dari sini dapat kita lihat bahwa segitiga AGH itu terletak pada bidang persegi panjang ABGH. Maka kita ketahui bahwa dalam persegi panjang setiap sudutnya itu adalah 90 derajat, maka sudut pada titik H itu adalah siku-siku karena tadi bernilai 90 derajat. Nah, hati-hati dalam menentukan segitiga ini, kalian harus benar-benar melihat bahwa segitiga AGH-nya ini berada pada bidang persegi panjang ABGH. Nah, maka dapat kalian keluarkan sebuah segitiganya. Dapat kita keluarkan segitiganya, kita dapatkan yaitu, kita tuliskan di sini, A, kemudian dari sini ke sini. Nah, kemudian kita gambarkan garis yang merah. Sini coba kita rapikan. Tadi H, G, A. Nah, kemudian kita tadi menarik garis tinggi dari H ke garis AG, di mana tadi kita namakan dengan titik M. Nah, kita ketahui bahwa tadi panjang AH yaitu adalah 8 akar 2. Kemudian HG adalah 8 dan AG yaitu 8 akar 3. Dan tadi sudut pada titik H yaitu siku. Nah, maka selanjutnya tinggal kalian bagaimana cara menentukan garis tinggi HM. Kalian ingat kembali cara menentukan garis tinggi pada segitiga siku-siku. Nah, tinggal kalian tentukan garis tinggi pada segitiga siku-siku, yaitu dengan cara HM itu adalah panjang sisi-sisi lainnya dibagi dengan sisi miring. Maka HM sama dengan panjang sisi lainnya yaitu 8 akar 2 dikali dengan 8 dibagi dengan sisi miringnya 8 akar 3. Nah, kita coret. Nah, kita kalikan dengan akar sekawannya yaitu akar 3 akar 3. Maka kita temukan yaitu 8 akar 2 kali akar 3 itu 8 akar 6 per 3. Maka kita dapatkan yaitu 8 per akar 3 akar 6.